Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi penyelesaian relasi rekurensi menggunakan fungsi pembangkit. Ingat lagi materi yang sudah kita bahas pada pertemuan 6, yaitu fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat atau deret kuasa suatu variabel X. Fungsi pembangkit dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah penghitungan, memecahkan relasi rekurensi, dan membuktikan identitas kombinatorik. Ini adalah definisi fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit untuk barisan bilang real A0, A1 sampai seterusnya, AK sampai seterusnya adalah deret pangkat tak hingga Gx sama dengan A0 ditambah A1X ditambah dan seterusnya ditambah AK X pangkat K ditambah seterusnya sama dengan sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini bisa kita lihat beberapa contoh. Kita punya barisan, bisa kita lihat fungsi pembangkitnya, atau sebaliknya kalau kita punya fungsi pembangkit, kita bisa menentukan barisan bilangan real. Ini contoh yang pertama, suku KK itu AK, maka bentuk barisannya A0, A1, A2, sampai seterusnya, AK, sampai seterusnya. Maka fungsi pembangkit dari barisan ini dalam bentuk deret A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah AKX pangkat K dan seterusnya. Kalau kita terus dalam bentuk sigma, itu sigma dari AKX pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini kalau AK-nya konstan, kita punya barisan konstan. Ini fungsi pembangkit dalam bentuk deret seperti ini. Ini fungsi pembangkit dalam bentuk sigma. Kemudian kalau kita punya barisan bentuk AK sama dengan K plus 1, ini bentuk barisannya, ini fungsi pembangkit dalam bentuk deret, ini fungsi pembangkit dalam bentuk sigma. Kemudian contoh berikutnya, kalau kita punya AK sama dengan 2 pangkat K, maka kita punya bentuk barisannya seperti ini. Kemudian fungsi pembangkit dalam bentuk deret seperti ini. Dan kalau kita tulis dalam bentuk sigma seperti ini, sigma dari 2 pangkat K, X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini contoh 2, fungsi pembangkit, tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1. Kemudian fungsi pembangkit dari barisan seperti ini, kalau kita gunakan rumus fungsi pembangkit Gx itu sama dengan AX sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan tak hingga, kita peroleh bentuk deret seperti ini, fungsi pembangkit dalam bentuk deret. Ternyata ini merupakan deret geometri dengan A sama dengan 1, R sama dengan X. Sementara kita punya rumus deret geometri Sn, A dikali 1 dikurang R, pangkat N plus 1 per 1 dikurang R. Jadi kita punya Gx sama dengan 1 dikurang X pangkat 6 per 1 kurang X. Ini merupakan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini contoh 4. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan. Nah, ini contoh 3 dulu ya. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, 1, 1 sampai tak hingga. Kita solusinya, pertama kita tulis fungsi pembangkit. Kita punya fungsi pembangkit Gx sama dengan sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Ini kalau kita lihat ini barisan, suku-suku barisannya adalah 1, yang merupakan koefisien dari deret pangkat. Ini 1, 1, 1, 1. Ini deret pangkat ini bisa kita tulis dalam bentuk ini 1 ditambah X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Ini juga merupakan suatu deret geometri dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan X. Kita punya juga rumus deret geometri tak hingga, S tak hingga sama dengan 1 per 1 dikurang R. Itu sama dengan, kalau kita substitusi nilai A sama dengan 1 dan R sama dengan X, kita peroleh 1 per 1 dikurang X. Inilah yang merupakan fungsi pembangkit untuk barisan 1, 1, 1, 1 dan seterusnya. Contoh 4. Tentukan fungsi pembangkit dari barisan 1, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya.
Pertama kita tulis dulu rumus fungsi pembangkit, kemudian kita pakai koefisien dari deret pangkat ini yang sebagai suku-suku dari barisan. Ini 1, A kuadrat, A pangkat 3, dan deret pangkat fungsi pembangkit dalam bentuk deret ini kita tulis seperti ini, 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A pangkat 3 X pangkat 3. Ini juga merupakan deret geometri dengan A sama dengan 1 dan R sama dengan AX. Kalau kita masukkan ke dalam rumus deret geometri S tak hingga, kita solusi A sama dengan 1 dan R sama dengan AX, kita peroleh S tak hingga yang merupakan fungsi pembangkit itu sama dengan 1 per 1 dikurang AX. Itu fungsi pembangkit untuk barisan 1, A kuadrat, A pangkat 3, dan seterusnya. Ini merupakan teorema. Misalkan kita punya dua fungsi pembangkit Fx dan Gx, di mana Fx sama dengan sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga, dan Gx sama dengan sigma dari BK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga, maka penjumlahan dari fungsi pembangkit Fx tambah Gx itu sama dengan sigma dari AK tambah BK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Dan perkalian dari fungsi pembangkit Fx dan Gx sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari sigma J sama dengan 0 sampai K dari AJ BK J kali XK. Aplikasi dari teorema 1 ini bisa kita lihat dari contoh 5 ini. Misalkan Fx kita 1 per 1 dikurang X kuadrat, gunakan contoh sebelumnya, contoh 3 dan 4 sebelumnya untuk menentukan koefisien A0, A1, A2 dari fungsi pembangkit dalam pengembangan Fx. Fungsi pembangkit Fx sama dengan sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 tak hingga. Nah, ini fungsi pembangkit ini bisa kita tulis atau kita jabarkan sebagai ini. 1 per 1 dikurang X dikuadratkan itu sama dengan 1 per 1 dikurang X dikali 1 per 1 dikurang X. Nah, kita sudah punya bahwa fungsi pembangkit ini 1 per 1 kurang X itu sama dengan 1 tambah X tambah X kuadrat. Kalau kita misalkan ini AK, kita bisa melihat barisannya itu 1, 1, 1, barisan konstan 1. Kemudian kalau kita misalkan ini BK, itu juga barisan konstan 1, 1, 1. Karena bisa kita lihat koefisiennya 1. Kemudian kalau kita jabarkan ini, kita kelompokkan X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3, kita peroleh bentuk seperti ini. 1 dikali X pangkat 0 ditambah 2X ditambah 2X pangkat 3, dan bentuk seperti ini adalah sigma dari K plus 1 X pangkat K. Ini tabel fungsi pembangkit, beberapa fungsi pembangkit yang sangat berguna yang diberikan di sini. Ini yang kita lihat tadi ya, ini fungsi pembangkit yang kita pakai tadi pada contoh sebelumnya, 1 per 1 kurang X, bentuknya seperti ini. Kemudian fungsi pembangkit 1 per 1 dikurang AX sama dengan sigma dari AK, A pangkat K, X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Dan ada beberapa lagi fungsi pembangkit diberikan dalam tabel ini. Dan fungsi pembangkit ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan relasi rekurensi. Ini kita lihat cara menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekurensi. Selesaikan relasi rekurensi AK sama dengan 3AK minus 1 untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan syarat awal A0 sama dengan 2. Fungsi pembangkit, nah pertama kita tulis dulu fungsi pembangkit. Kita punya rumus fungsi pembangkit Gx sama dengan sigma AK X pangkat K. Kemudian kita juga punya syarat awal A0 sama dengan 2. Kemudian kita pisahkan A0 ini. Kemudian kita jabarkan bentuk yang seperti ini. A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3X pangkat 3. Karena kita punya syarat awal A0 sama dengan 2, ini A0 kita pisahkan sendiri, sehingga bentuk
dari A1X, A2, X kuadrat ditambah A3, X pangkat 3, dan seterusnya, ini ada dan seterusnya titik-titik, di sini tambah titik-titik, itu sebetulnya sama dengan sigma dari AK X pangkat K mulai dari K sama dengan 1 sampai tak hingga, karena untuk K sama dengan 0 ini A0 ya, sudah kita keluarkan karena kita punya syarat awal A0. Kemudian kita substitusi relasi rekurens karena kita punya AK, relasi rekurens kita ini AK sama dengan 3AK minus 1, kita ganti, kita substitusi AK, nilai AK ini dengan 3AK minus 1 kali X pangkat K. Dan 3 ini karena tidak mengandung K, bisa kita keluarkan. Kemudian ini tinggal lagi sigma AK minus 1. Kemudian kita perhatikan karena AK di sini AK minus 1, pangkat X-nya juga harus K minus 1, karena ini fungsi pangkat ini harus sama ya, kalau di sini K, di sini juga K. Kalau di sini K minus 1, X pangkat X ini juga harus K minus 1. Jadi bentuk X pangkat K ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. X pangkat K ini akan sama dengan X pangkat K minus 1 dikali X. Kemudian X ini juga tidak mengandung K, bisa kita gabung dengan, kita keluarkan juga, kita gabung dengan 3X. Di sini kita punya sigma dari AK minus 1 dikali X pangkat K minus 1 untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, kemudian kalau kita substitusi J sama dengan K minus 1, ini kita substitusi J sama K minus 1, dan ketika K sama dengan 1, J-nya 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi ketika K sama dengan 1, J-nya sama dengan 0. Jadi bentuk yang seperti ini bisa kita ganti seperti ini. Sigma AJ X pangkat J untuk J sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian bisa kita perhatikan yang bentuk yang seperti ini, sigma dari J sama dengan 0 sampai tak hingga AJXJ, sebetulnya ini adalah GX ya. GX, coba perhatikan ini kan sama dengan ini ya bentuknya, dan ini adalah GX, dan ini adalah GX ya. Ini ada G, kita ganti ini GX. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada GX, persamaan ruas kiri ini, ruas kiri pada persamaan ini ada GX. GX sama dengan A0 ditambah 3X GX. Kemudian GX kita kelompokkan, GX dikurang 3X 6X itu sama dengan A0. Dan kita juga punya A0 sama dengan 2 ya, kita substitusi nilai A0-nya 2. Jadi GX, ini GX 1 dikurang 3X sama dengan 2. GX itu sama dengan 2 per 1 dikurang 3X. Dan ini sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikurang 3X. Kemudian lanjutan dari slide sebelumnya, GX sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikurang 3X. Kemudian kita coba lihat pada tabel fungsi pembangkit 1 per 1 kurang 3X ini sama dengan, kalau kita terus dalam bentuk sigma itu sama dengan sigma dari 3 pangkat K, X pangkat K, karena A-nya 3 di sini ya, jadi 3A pangkat K, A-nya 3 pangkat K, X pangkat K. Kemudian sigmanya kita tarik ke depan, 2-nya kita kalikan ke dalam, ini sigma dari 2 kali 3 pangkat K, X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, inilah AK baru, nilai AK baru ya, AK baru yang merupakan solusi dari relasi rekurensi yang diberikan tadi. Jadi AK sama dengan 2 dikali 3 pangkat K adalah solusi dari relasi rekurensi. Ini contoh 6. Selesaikan relasi rekurensi AN sama dengan 8AN minus 1 ditambah 10 pangkat N kurang 1 dengan A0 sama dengan 1. Nah, kita jabarkan, kita mulai dari fungsi pembangkit. Kita ambil fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit kita GX sama dengan sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Karena kita punya syarat awal A0, A0-nya kita keluarkan. Kalau A0-nya sudah kita keluarkan, berarti K-nya bergerak dari 1 lagi ya. Jadi A0 tambah sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Kemudian kita ganti nilai AK ini dengan relasi rekurensi yang diberikan. Kita punya AN sama dengan 8AN-1 ditambah 10N-1. Ini kita ganti AK ini dengan 8
AK-1 ditambah 10K-1 kali X pangkat K. Kemudian ini kita jabarkan, kita pisah ya. Ini kan ada dua suku ini ya. Ada suku 8AK-1 dan suku 10K-1. Ini kita pisah. Suku yang pertama itu sigma dari 8AK-1. Ini juga kita uraikan. X pangkat K ini sama dengan X pangkat K-1 kali X supaya K-1 ini sama dengan ini ya. Di A ini kita punya K-1, X di pangkat X-nya juga harus K-1. Ini suku yang pertama, kemudian suku yang kedua yang ini 10 pangkat K-1. Kita punya sigma dari 10K-1. Ini juga kita urai, X pangkat K ini juga kita urai, X pangkat K-1 dikali X. Untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Karena 8 dan X tidak mengandung K, bisa kita tarik keluar 8X sigma dari AK-1 X pangkat K-1 untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Ditambah X juga bisa kita tarik keluar, X ini tambah X sigma 10 pangkat K-1 X pangkat K-1. Kemudian kita substitusi J sama dengan K-1. Jadi ketika K sama dengan 1, ketika K sama dengan 1, maka J-nya sama dengan 0 ya. Jadi bentuk yang seperti ini bisa kita ganti dengan sigma dari AJ X pangkat J untuk J sama dengan 0 sampai tak hingga. Dan yang bentuk yang seperti ini kita ganti dengan sigma dari 10 pangkat J X pangkat J untuk J sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian kita kelompokkan ya. Ini 1 tambah, sebelum kita kelompokkan kita lihat dulu, perhatikan ya. Bentuk yang ini setengah X ya. Kan ini mirip dengan ini ya. Ini adalah GX. Ini adalah GX ya. Jadi bentuk yang ini sigma dari AJ X pangkat J untuk J sama dengan 0 sampai tak hingga, ini adalah GX. Dan sigma dari 10 pangkat J dikali X pangkat J untuk J sama dengan 10 sampai tak hingga, ini adalah 1/1 kurang 10X. Coba lihat lagi ini fungsi pembangkit yang diberikan pada tabel pada slide sebelumnya. Kemudian ini kita GX-nya kita kumpulkan ya, kita kumpulkan. Ini 8X kurang 6X ini kita kumpulkan dengan ini ya. Di GX dikurang 8X tambah 6X. Di ruas kanan 1 ditambah X kali 1 dikurang 10X. Ini ada dua suku ya. Ini ada dua suku dengan kita samakan penyebutnya 1 dikurang 10X, kemudian pembilangnya 1 kurang 10X tambah X. Kemudian kita punya ini 1 dikurang 9X per 1 kurang 10X. Kemudian kita lanjutkan pada slide sebelumnya, GX dikurang 8X 6X itu sama dengan 1 dikurang 9X per 1 kurang 10X. Kemudian ini GX-nya kita keluarkan, GX kali 1 kurang 8X sama dengan 1 dikurang 9X per 1 dikurang 10X. Kemudian GX itu sama dengan 1 dikurang 9X per 1 dikurang 8X kali 1 dikurang 10X. Inilah GX yang baru ya. GX yang baru. Dan GX yang baru ini akan kita tulis dalam bentuk deret lagi ya. Nah, kemudian karena ini tidak ada dalam tabel fungsi pembangkit, kita pakai pecahan parsial ya. Ini kita pakai pecahan parsial, ini kita pecah. Bentuk yang ini sama dengan A per 1 kurang 8X ditambah B per 1 kurang 10X. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kemudian ini pembilangnya. Kemudian sebetulnya yang di ruas kiri ini kan ini ya. 1 dikurang 9X per 1 kurang 8X kali 1 kurang 10X. Kita lihat ini ya, pada pembilangnya ini 1 kurang 9X sama dengan A dikali 1 kurang 10X ditambah B kali 1 kurang 8X. Nah, kita punya dua persamaan dengan dua variabel. 1 sama dengan A tambah B, kemudian min 9 sama dengan min 10X dikurang 8B. Ada dua persamaan dengan dua variabel. Kita selesaikan dengan metode substitusi dan eliminasi. Kita peroleh nilai B sama dengan setengah dan nilai A sama dengan setengah. Nilai B dan A inilah yang kita substitusikan ke sini ya, ke GX ini, GX yang baru ini. Kemudian kita peroleh
Gx sama dengan setengah per 1 kurang 8x ditambah setengah per 1 kurang 10x. Nah, kemudian kita lihat lagi di tabel fungsi pembangkit. Nah, ini setengah ya, setengah tetap ya setengah ini. Jadi 1 per 1 dikurang 8x ini itu sama dengan sigma dari 8 pangkat K X pangkat K, karena A-nya 8. Coba lihat lagi fungsi pada tabel fungsi pembangkit ya. Kemudian yang suku yang ini setengah, tetap isi setengah. Kemudian 1 per 1 kurang 10x itu sama dengan sigma dari 10 pangkat K X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian setengah kita keluarkan ya. Kemudian setelah kita keluarkan, kemudian ini kita gabung, sigmanya kita keluarkan sigmanya, ini bentuk ini kita gabung ya, sigma kita keluarkan, setengah kedua suku punya setengah kita keluarkan juga, kedua suku juga punya X pangkat K kita keluarkan juga, tinggal dalam kurung ini 8 pangkat K ditambah 10 pangkat K. Inilah AK yang baru. AK yang baru yang ini ya, yang merupakan solusi dari relasi rekurensi. Jadi solusi dari relasi rekurensi adalah AN sama dengan setengah 8 pangkat N ditambah 10 pangkat N. Inilah solusi dari relasi rekurensi menggunakan fungsi pembangkit. Jadi dapat kita simpulkan penyelesaian relasi rekurensi dengan menggunakan fungsi pembangkit dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Kita input relasi rekurensi. Langkah pertama diambil fungsi pembangkit Gx sama dengan sigma dari AK X pangkat K untuk K sama dengan 0 sampai tak hingga. Di langkah kedua, fungsi pembangkit Gx dijabarkan dengan mengganti AK sesuai dengan relasi rekurensi yang diberikan. Langkah ketiga, dari langkah 2 akan diperoleh fungsi pembangkit Gx dalam bentuk yang baru. Kemudian langkah yang keempat, mengubah fungsi pembangkit ke dalam bentuk deret. Kemudian mengambil bentuk AK yang baru sebagai penyelesaian dari relasi rekurensi. Inilah materi kita untuk pertemuan ini. Silakan saudara pahami lagi, saudara pelajari lagi. Semoga saudara paham, bisa memahaminya. Saya akhiri perkuliahan kita untuk pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.